Shalom, halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di acara podcast Petra Kediri. Ngopi pahit, ngobrol pintar, apa-apa yang hits. Saya Rini Setiawati akan mengajak teman-teman ngopi hari ini untuk berbicara tentang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu sangat penting. Tentunya saya tidak sendirian hari ini. Kita akan bersama-sama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Edi Kurnia MSI MA. Ya, selamat datang Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Rini. Salam, selamat berjumpa dalam program Ngopi Pahit ya. Iya. Ngobrol pintar, apa-apa yang hit. Pak Edi, selamat datang. Kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di acara kita pagi ini. Gimana kabarnya Pak? Kabar sehat dan bahagia pagi ini. Saya sangat senang sekali bisa bertemu di acara ini. Saya berharap ini menjadi acara yang bermanfaat dan mendatangkan berkat bagi kita semuanya ya. Pak Edi, seorang konselor. Nah, kita akan kenalan lebih dalam lagi dengan Pak Edi. Kira-kira kegiatan atau aktivitasnya sekarang apa Pak? Silakan diceritakan. Iya, terima kasih. Jadi saya memulai profesi sebagai konselor itu sudah cukup lama. Sejak tahun 2000 saya melayani di Rumah Sakit Baptis Kediri. Tapi sejak tahun 2013 saya sudah full di manajemen, tetapi masih terlibat di dalam layanan konseling dan hal-hal yang bersifat layanan psikologis. Nah, sejak 3 tahun yang lalu saya dengan beberapa orang mendirikan satu yayasan, namanya Yayasan Ibu Pertiwi. Kami rindu bisa hadir untuk menjadi sahabat bagi anak-anak bangsa, anak-anak Ibu Pertiwi. Kami fokus pada cinta budaya, cinta toleransi, cinta lingkungan hidup, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di dalam yayasan itu kemudian ada satu lembaga yang namanya House of Hope. Itu adalah satu lembaga yang ingin hadir untuk memberikan harapan secara khusus pada anak-anak yang kehilangan harapan. Kami lebih banyak fokus kepada kaum remaja sebenarnya. Bagaimana mereka yang terpinggirkan, mereka yang hilang itu kemudian menemukan harapan. Nah, saya kira topik pagi ini bagi saya sangat menarik sekali begitu. Iya Pak Edi, berarti kami juga bertemu dengan orang yang sangat tepat ini Pak Edi, ketemu dengan Pak Edi ya, dengan lembaga dan aktivitasnya tadi yang sudah disampaikan tadi ya Pak Edi. Jadi memang teman-teman ngopi hari ini sasaran kita itu lebih banyak yang mau kita uli atau kita bicarakan itu anak-anak remaja dan anak-anak muda zaman sekarang gitu Pak. Cocok sekali. Iya. Kita satu hati, satu visi, satu jalan. Iya betul Pak, dan kita dipertemukan Tuhan di Petra Kediri. Ya Pak Edi, ini ya sedang marak nih di kalangan anak-anak muda dan remaja itu istilah-istilah seperti kena mental, terus overthinking, bullying, kemudian burnout, terus psycho. Nah, ini istilah-istilah yang kenapa sih kok muncul gitu ya? Pasti di kalangan anak-anak muda zaman sekarang ini pasti ada isu-isu lah ya, yang mungkin teman-teman ngopi ini sudah remaja kita ini sudah mengalami gitu ya. Nah, kenapa sih kok penting sekali kita bicara saat ini tentang kesehatan mental juga gitu Pak Edi ya? Nah, lebih lanjut kita akan bertanya nih, apa sih itu kesehatan mental? Silakan Pak. Oke, baik. Saya setuju sekali bahwa isu tentang kesehatan mental itu mesti harus jadi isu yang jadi perhatian kita. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh UGM bersama dengan satu lembaga yang peduli terhadap kesehatan mental kaum remaja di Indonesia. Itu menyebutkan bahwa ternyata tren masalah mental yang dihadapi oleh kaum remaja di negeri ini itu meningkat dengan pesat. Konon itu dikaitkan dengan masalah pandemi dan juga tentang situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari ini, khususnya terkait dengan pola-pola kehidupan yang memberikan stressing berat kepada mereka. Sehingga kalau kita kemudian hari ini belajar tentang kesehatan mental, mudah-mudahan itu salah satu yang menjadi
jawaban dan solusi. Nah, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, sebenarnya ya kita berbicara tentang mental yang sehat. Sederhananya kan begitu. Cuman kan kemudian kita bertanya mental yang sehat itu seperti apa? Sehingga kita kan berbicara tentang indikatornya ya. Nah, sebenarnya secara sederhana, kesehatan mental itu adalah satu kondisi mental kita di mana bisa berfungsi dengan baik dan efektif untuk menopang kehidupan kita. Nah, sehingga orang yang sehat secara mental itu bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan normal dan baik, dan bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, dan bisa berkontribusi bagi kehidupan. Itu sebenarnya gambaran tentang mental yang sehat. Kemudian kan kita bertanya, apa indikatornya, apa cirinya gitu ya. Nah, sebenarnya mental yang sehat itu bisa diindikasikan oleh beberapa tanda atau indikator. Yang pertama adalah orang yang sehat secara mental itu secara emosional, dia punya kemampuan untuk memanajemen emosi dengan baik. Oke. Nah, manajemen emosi itu ditandai dengan kemampuan untuk mengatur supaya reaksi emosi itu tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Karena ketika reaksi emosi itu terlalu tinggi, maka itu jadi masalah. Orang jadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Baper gitu ya istilah sekarang ya. Tapi kalau terlalu rendah, dia kan jadi dingin, jadi apatis, itu juga nggak sehat. Sehingga sebenarnya orang sehat secara mental itu punya kemampuan untuk mengelola emosi secara proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Yang kedua, kesehatan mental itu ditandai dengan orang yang memiliki cara berpikir yang rasional dan baik. Sehingga kita tadi mendengar istilah overthinking. Iya, betul. Itu orang yang berpikir berlebihan dari realitas sih. Sedikit-sedikit berpikir yang aneh-aneh, yang berlebihan gitu, sehingga tidak rasional gitu. Lalu kemudian juga orang yang berpikir negatif, acting gitu ya istilahnya, itu juga nggak sehat secara mental. Karena biasanya orang-orang semacam ini akan menafsirkan realitas secara tidak proporsional. Tapi orang yang terlalu rendah cara berpikirnya sehingga kemudian dia jadi easy going, apatis, itu juga nggak sehat. Sehingga sebenarnya indikator yang kedua orang yang sehat secara mental adalah orang yang kemampuan berpikirnya bisa menopang fungsi hidupnya secara proporsional. Lalu yang ketiga, indikatornya adalah perilaku. Orang yang sehat secara mental itu perilakunya adalah perilaku yang bisa adaptif dengan lingkungan, perilaku yang bisa menopang untuk tugas-tugasnya, gitu ya. Lalu yang keempat terkait dengan kemampuan sosialnya. Apakah dia bisa membangun hubungan sosial secara wajar dan proporsional dengan orang-orang di sekitarnya, dengan keluarganya, dengan lingkungan, dengan temannya, begitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa orang yang sehat secara mental itu indikatornya ada 4 tadi. Aspek emosional, aspek kognitif atau pikiran, aspek perilaku, dan aspek adaptasi sosial. Nah, memang ada satu lagi, itu aspek medis gitu. Cuman itu biasanya menjadi domainnya para dokter dan psikiater ya. Mungkin itu gambaran awalnya. Jadi orang yang sehat secara mental adalah orang yang mampu memiliki satu kondisi atau kecakapan secara mental untuk menjalani kehidupannya secara normal. Sehingga kehadirannya jadi berfungsi baik, bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kalau sekolah ya bisa sekolah dengan baik, kalau dalam pekerjaan bisa bekerja dengan baik, lalu dia merasa bahagia dengan itu. Itu yang tidak dibawahi ya. Betul. Ya, pantas tadi pertama kali saya tanya Bapak datang gimana kabarnya? Ada bahagia ya. Harus. Oh ya, Jangan lupa orang bekerja harus bahagia. oh ya betul. Kita harus bahagia ya Pak. Apapun kondisinya harus bisa menyeimbangkan ya menurut definisi dari kesehatan mental. Karena Ya memang secara teoritis banyak ilmu sudah merumuskan itu, tapi saya kira itu kan tidak cukup relevan untuk jadi diskusi kita kan. Kita kan lebih kepada sebenarnya bagaimana kita kemudian bisa mewujudkan mental yang sehat. Oleh karena itu bermainnya menurut saya di indikatornya, bukan di definisi secara teoritis. betul sekali Pak. Apa gunanya kalau definisi tahu tapi justru yang penting tadi ya kognitif dan lain sebagainya.
Ya, baik Pak. Wah, ini kita udah jadi tahu nih ya, terbuka sedikit wawasan kita ini ya. Nah, kita mau terbuka lagi, tapi sebelumnya kita agak santai dulu lah ya Pak ya. Oke, mari kita ngopi Pak sekarang. Oke. Silakan. Ngopi, ngobrol pintar, apa-apa yang hits. Oke. Kembali lagi di acara Ngopi Pahit, ngobrol pintar apa-apa yang hits. Nah, teman-teman ngopi yang baru join, kita saat ini sedang ngobrolin tentang kesehatan mental bersama dengan Pak Edi. Ya, Pak Edi, tadi kita sudah ulas tentang arti kesehatan mental. Nah, kita udah tahu nih, ternyata kesehatan mental artinya itu ini ya, sangat luas ya. Tapi ada penanda bagi kita, yaitu apakah hidup kita sudah berfungsi baik, bahagia dan berkontribusi gitu ya untuk hidup kita. Nah, sekarang kita ulik lebih mendalam lagi tentang jenis gangguan kesehatan mental yang biasanya dialami oleh remaja. Nah, ini Pak Edi, kan kita ada followers ya di Petra Kediri, Instagram Petra Kediri ini. Nah, itu kemarin kami tanya-tanya ya, itu ada pertanyaan yang muncul dan istilah-istilah ya, ada overthinking, bullying, burnout, psycho dan lain sebagainya itu ya. Nah, kira-kira menurut kajian dari psikologi itu jenis-jenis gangguan mental itu seperti apa aja sih Pak? Apakah seperti yang disebutkan tadi di kalangan remaja? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Jadi kita perlu bedakan antara pemahaman secara umum yang tren di kalangan remaja dengan definisi yang diputuskan oleh para ahli ya. Kalau kita mendengar istilah psycho, kena mental gitu ya, itu adalah bahasa prokemnya para remaja sebenarnya ya. Nah, kalau kita ngomong psycho sebenarnya kan kita ngomong sesuatu yang luas gitu ya. Demikian juga kalau kita ngomong kena mental, wah aku kena mental ini gitu. Itu menggambarkan satu kondisi yang sebenarnya cukup luas dan tidak terlalu konkret sebenarnya ya. Nah, di dalam pandangan tentang kesehatan mental sebenarnya ada banyak macam kelompok kesehatan mental ya. Cuman mungkin kita lebih fokus saja ke yang paling sering dialami oleh remaja ya. Nah, betul bahwa ada beberapa masalah mental yang paling sering dialami oleh remaja. Kalau yang saya temukan di lapangan dalam pelayanan kami, yang paling sering kita temukan adalah masalah depresi. Depresi itu satu kondisi yang terjadi yang seringkali itu kaitannya dengan beberapa faktor sebenarnya. Ada karena kaitannya dengan faktor yang bersifat psikologis, ada juga kaitannya dengan faktor yang bersifat biologis, dan juga ada faktor-faktor yang lain. Nah, depresi ini biasanya ditandai dengan ada satu kondisi di mana mengalami penurunan mood, mengalami penurunan semangat, mengalami penurunan makna begitu ya, sehingga orang menjadi kehilangan semangat, merasa tidak bermakna hidupnya, sehingga tidak bisa melakukan hal-hal secara normal. Itu yang depresi. Kemudian saya juga menemukan ada indikator yang lain bahwa gangguan kecemasan atau ansietas itu juga paling sering mudah ditemui pada kalangan remaja. Nah, itu biasanya ditandai dengan adanya kegelisahan,
adanya situasi yang membuat dia tidak tenang, tidak nyaman begitu ya, dan biasanya sulit tidur, susah untuk konsentrasi gitu ya. Nah, itu kemudian mengganggu di dalam studi mereka. Gangguan kecemasan dan depresi ini yang paling sering ditemukan pada kalangan anak remaja. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga saya sering temukan adalah kasus-kasus melukai diri sendiri, self harm atau self injury itu ya, dengan model cutting, mengiris-iris tangan itu juga sering dijumpai. Nah, ini masuk dalam kategori yang lain. Itu adalah satu kondisi kesehatan mental di mana orang merasa tertekan, merasa tidak mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang menekan dirinya, merasa tidak tenang, sehingga ketika dia mengiris-ngiris misalnya yang paling sering tangan ya, nah itu kemudian jadi lega. Ada kepuasan ketika menyakiti dirinya ya, dan seterusnya. Nah, yang lainnya yang paling sering adalah kenakalan-kenakalan remaja. Oke. Itu yang sering terjadi ya? Iya, sering terjadi. Biasanya itu kaitannya memang ada kelompok di mana dia kemudian mendapatkan penguatan untuk jadi nakal. Misalnya kelompok karena, mohon maaf ya, saya tidak ingin mengatakan kelompok itu selalu jelek, tidak ya. Misalnya kelompok-kelompok bikers, mohon maaf ya, saya tidak ingin mengatakan, ada beberapa yang kemudian bikers ini kemudian diikuti dengan kenakalan-kenakalan, sehingga kita kan tahu di TV-TV itu, gitu ya, berita kelompok-kelompok itu ya. Kemudian juga kita tahu kelompok-kelompok tertentu, misalnya para pengguna nafsa itu pasti kemudian diikuti dengan masalah-masalah mental ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita perlu lihat konteksnya, perlu lihat backgroundnya, supaya kita bisa memahami ketika anak itu mengalami kenakalan. Apakah itu karena sifatnya personal atau sebenarnya dikuatkan oleh lingkungan di mana dia berada. Gitu. Nah, pada kelompok yang lebih muda itu kita akan mengenal ADHD ya. Kelompok yang kurang perhatian dan sulit konsentrasi. Itu dalam konteks sekolah itu paling sering ditemukan. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak, ADHD itu apa gitu tadi? Iya, jadi itu kan gangguan perhatian dan konsentrasi. Bukan karena dia kurang perhatian di orang tua ya. Tapi kondisi biasanya itu secara fisiologis. Biasanya penyebabnya karena keseimbangan otak yang terganggu sehingga orang ini mengalami kesulitan di dalam fokus, konsentrasi, dan di dalam menaruh perhatian pada satu hal. Orang-orang ini, anak-anak ini ya kecenderungannya kan perhatiannya mudah teralihkan, untuk konsentrasi belajarnya juga terganggu begitu. Nah, ini indikator-indikator utama. Perilakunya juga sulit dikendalikan biasanya, tidak bisa duduk diam, tidak jenak. Nah, itu beberapa kondisi gangguan mental yang paling sering saya jumpai dalam kasus-kasus untuk anak dan remaja. Kalau tadi ada istilah bullying, iya betul, bullying itu memang jadi problem kita. Cuman ternyata tidak semua anak yang mengalami bullying itu akan mengalami gangguan, itu kan problemnya. Iya. Oke. Jadi yang dalam kajian kesehatan mental itu sendiri, itu gangguan kesehatan mental itu depresi, ya, kemudian kecemasan, self injury, kenakalan remaja, ADHD gitu ya Pak ya. Itu jadi, yang paling tidak yang saya temukan, paling sering saya jumpai di kalangan remaja ya. Baik, ya Pak. Nah, kita udah jelas lagi, makin jelas lagi nih ya. Ternyata gangguan mental seperti itu, dan itu tadi istilah-istilah yang ngetren ya. Betul. Tapi cuman istilah yang tidak menjelaskan sebagai salah satu gangguan mental ya. Gitu ya. Baik. Pak Edi, kita akan masuk lagi nih ya, teman-teman ngopi. Kita udah makin dalam lagi. Kita akan selanjutnya membahas tentang penyebab gangguan kesehatan mental. Oke, ya, itu lebih asik lagi nih ya. Jadi teman-teman ngopi, tetap aja di tempatnya. Kita akan kembali lagi. Halo semua, kami adalah siswa-siswi SD Kristen Petra Kediri.
SD kami beralamat di Jalan Medang Kamulan nomor 37 Balawerti, Kota Kediri. SD Kristen Petra Kediri mendidik peserta didik dengan kasih dan disiplin yang bertumbuh sesuai karakter Kristus yang termuat dalam value Petra, diantaranya mengutamakan dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan, menerapkan pendidikan holistik dan berkualitas berdasarkan iman Kristen, terpercaya dalam pembentukan karakter sesuai nilai-nilai Kristiani, menghargai dan peduli terhadap sesama, menjadi saluran berkat untuk memancarkan kasih Kristus dimanapun dan kapanpun. Yuk bergabunglah di SD Kristen Petra Kediri, tempat pendidikan terbaik, mengembangkan bakat dan meningkatkan prestasi kita semakin lebih baik serta bertumbuh sesuai karakter Kristus. Come join us, see you! Kembali lagi di acara Ngopi Pahit, ngobrol pintar apa-apa yang hits. Ya Pak Edi, kemarin kita sudah tanya-tanya nih dengan followersnya Petra Kediri di Instagram, di story kami, itu ada beberapa pertanyaan nih. Nah semuanya itu ada yang bertanya tentang penyebab gangguan kesehatan mental itu apa. Nah ini kan lebih dalam lagi nih, tadi kita udah belajar banyak ya. Sekarang kita ke penyebabnya nih gangguan mental. Betul. Nah ini kita mau baca satu-satu pertanyaan ya Pak ya. Mungkin nanti Bapak langsung jawab aja. Yang pertama itu ini, apakah jika kita memendam perasaan kita tanpa sharing bisa membuat kita menjadi stres dan depresi? Curhat nih, kalau nggak curhat nih gimana? Bisa stres nggak nih atau depresi? Silakan Pak. Baik, terima kasih teman Ngopi Pahit. Ya sebenarnya sebelum masuk ke situ kita mesti harus memahami tentang penyebab gangguan mental atau masalah kesehatan mental ini. Betul. Nah sebenarnya kesehatan mental itu kalau terganggu itu biasanya dikategorikan menjadi dua. Yang pertama penyebabnya yang bersifat organik dan yang kedua penyebab yang bersifat non-organik. Penyebab yang organik itu kaitannya dengan adanya masalah di dalam tubuh kita. Yang paling sering itu kaitannya dengan ketidakseimbangan cairan di otak kita. Nah, kita kan kalau kita belajar tentang struktur cairan kimiawi otak itu kita mengenal yang namanya neurotransmitter, dopamin gitu itu bahasanya rumit ya. Tapi intinya begini, bahwa orang bisa mengalami gangguan mental ketika tidak terjadi keseimbangan di dalam otak kondisi kita. Berarti kondisi tubuh biologis ya. Betul. Nah itu bisa terjadi karena memang satu secara hereditas, secara keturunan kita punya kelemahan dalam aspek itu. Itulah sebabnya para orang tua yang pernah mengalami itu, anaknya cenderung punya potensi mengalami itu. Yang kedua karena penyakit, misalnya orang-orang dengan stroke itu mudah sekali mengalami depresi. Kemudian orang yang punya gangguan lambung itu mudah sekali mengalami gangguan kecemasan. Nah itu kaitannya dengan hal yang bersifat physically atau biologis. Tapi ada gangguan mental yang lain yang penyebabnya itu non-organik atau non-biologis. Itu biasanya disebabkan karena reaksi stres yang berlebihan yang tidak bisa diatasi dengan baik. Sebenarnya kan stres itu sesuatu yang lumrah yang kita alami. Semua kita mengalami itu. Tetapi ketika stres itu tidak bisa dihandle dengan baik, maka akan muncul yang namanya distress. Itu kondisi di mana tubuh tidak memiliki kecakapan untuk menghandle stres. Nah kalau itu yang terjadi, maka kemudian akan muncul beberapa penyakit, salah satunya depresi, gangguan cemas, bipolar dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu, kalau kita ngomong masalah mental atau gangguan mental, kita mesti harus runut ini. Nah ini fungsinya asesmen dan diagnosa. Nah, sehingga kita akan tahu apakah seseorang ini mengalami gangguan mental
karena bersifat organik atau Non-organik. non-organik. Sehingga nanti dalam penanganannya itu akan efektif. Nah, tapi dalam beberapa kasus kedua-duanya terjadi. Iya, pada kenyataannya baik yang organik maupun yang non-organik itu kemudian terjadi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu penanganan terhadap masalah gangguan mental ini memerlukan baik pendekatan medik dan pendekatan yang lain, termasuk oleh psikolog, oleh konselor, oleh semua yang bisa menolong, karena sebenarnya itu aspeknya cukup luas ya. Nah, kemudian masuk kepada pertanyaan tadi ya, kalau orang kemudian suka ngempet gitu, Iya, ini biasanya anak-anak ya. Iya. Apakah itu bisa menyebabkan stres dan depresi? Depresi ya. Jawabannya bisa, Ya. tapi tidak selalu. Karena begini, ada orang mungkin yang tidak suka cerita, tapi dia punya yang namanya kemampuan coping yang baik, atau punya kemampuan self healing yang baik. Dia tidak cerita kepada orang, tapi dia olahraga, dia main ke sawah, dia main ke gunung, main ke mana gitu, sehingga kemudian beban yang ada, stres itu bisa tersalurkan. Sehingga itu tidak perlu bercerita, tetapi orang kemudian mampu untuk handle stres dengan baik. Dia udah punya cara gitu ya, ngatasin stresnya. Betul. Gitu ya. Tapi bagi sebagian anak yang tidak punya cara itu, maka menceritakan itu menjadi salah satu solusi. Sehingga itu namanya katarsis. Jadi ketika sesuatu terpendam di dalam diri kita, menumpuk, itu kan jadi sesak gitu. Iya, betul. Nyesek aku lihat mantu dengan dia gitu. Biasanya kan gitu ya anak-anak itu ya. Aduh. Nah, dalam konteks semacam itu bercerita itu jadi Salah bagian dari ya. pelepasan ketegangan. Betul. Sehingga Katarsis itu pelepasan ketegangan. Sehingga dalam konteks semacam itu bisa jadi ketika orang banyak mengalami tekanan dan nggak cerita, itu bisa jadi distress dan depresi. Ya. Gitu. Karena disimpan sendiri, betul. Terus oleh dirasakan sendiri. Iya betul. Karena itu saya menyarankan bagi ini adik-adik remaja bagi remaja terutama yang banyak menghadapi masalah dan tidak ada mekanisme untuk mengutarakan, carilah teman atau orang yang tepat untuk bercerita. Bercerita itu sudah mengurangi beban. Betul. Mungkin belum menyelesaikan masalah, tapi paling tidak beban mengurangi ya. Bisa dikurangi. Betul sekali. Nah ini jadi punya teman dekat itu sebenarnya kebutuhan ya Pak ya, kebutuhan kita sebagai manusia. Gitu. Jadi ayo yang belum punya teman curhat nih, cepet-cepet nih cari teman curhat ya. Tapi hati-hati ya, yang tidak ya Pak, tidak ember maksudnya ya. Baik. Jadi mesti harus teman yang satu bisa menjaga kepercayaan kita. Betul. Yang kedua, teman ini kemudian tidak menambah masalah ke kita. Betul sekali. Gitu. Buat apa bisa ya? mengerti, bisa mendengar. Iya. Gitu. Nah, sehingga kehadiran teman itu mungkin belum menyelesaikan masalah, tapi paling tidak mengurangi beban. Itu diperlukan. Ya, oke. Pertanyaan sudah terjawab ya. Yang satu Pak, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini apa sih penyebab umum dari gangguan mental? Mungkin tadi udah disebutin udah disebutin. Tadi jadi kita skip. Betul, saya kira itu harus lihat case-nya. Iya. Karena masing-masing case-nya berbeda. Bisa dari genetika tadi ya, organik karena sakit gitu, atau non organik, atau dari aspek sosial, psikologi atau karakter orang-orang yang ada di lingkungan juga bisa membuat penyebab dari gangguan mental. Betul, saya kira itu gimana, mungkin saya bisa menambahkan bahwa kalau aspek yang organik itu cukup jelas ya, tapi aspek yang non organik itu yang mungkin kita perlu identifikasi. Banyak soalnya ya Pak. Betul, supaya kita tahu lingkungan itu berpengaruh besar terhadap kesehatan mental kita. Oleh karena itu menciptakan lingkungan yang baik, yang kondusif, yang membuat orang merasa diterima dan dihargai, itu akan membuat kita sehat. Tapi lingkungan yang terlalu memberi pressure secara negatif, terjadi tidak adanya penghargaan dan penerimaan, maka itu mudah sekali menimbulkan masalah-masalah mental. Kuncinya sebenarnya ada dua. Ketika orang merasa diterima dan dihargai. Kuncinya dua itu diterima dan dihargai. Iya, itu kebutuhan kita. Betul.
itu kebutuhan banget ya di ini ya tahapan kebutuhan Maslow itu ya, di harga itu ada juga. Dan ketika kita masuk rumah, ya rumah kan ini ya tempat kita untuk bisa berrekreasi gitu ya, menciptakan sesuatu. Tapi kalau di rumah kita nggak dihargai, di rumah kita kurang disupport gitu ya secara positif, bisa menyebabkan ya sehingga kita kemudian lebih memilih lingkungan di luar rumah kita. Nah itu sebagai tempat di mana kita mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di rumah. Tidak didapatkan di rumah. Selaka kalau kemudian lingkungan baru itu lingkungan negatif. yang negatif. Nah itu. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak begitu saja boleh menyalahkan ketika anak muda bergaul dengan satu kelompok tertentu, itu semata-mata kesalahan anak. Betul. Bisa jadi kita para orang tua punya andil di situ. Betul. Ternyata di rumah kurang support gitu ya. Betul. Iya. Jadi ini ada beberapa sih yang belum terjawab. Jadi tapi semuanya secara garis besar sudah kita ketahui lah penyebab dari gangguan kesehatan mental itu apa. Oke, Pak Edi, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan. Kita akan masuk lagi setelah ini, deteksi diri tentang kesehatan mental. Ternyata kita bisa loh mendeteksi diri ya. Bisa sekali. Itu, pengen tahu kan? Kita yang harus mendeteksi diri kita, iya, jangan orang lain. Betul sekali. Nah, sebelum kita tahu tentang deteksi diri, kita ngopi lagi ya Pak ngopi ya. Pahit. Oke, ngopi pahit. Terima kasih. Kembali lagi di acara Ngopi Pahit, ngobrol pintar, apa-apa yang hits. Ya Pak Edi, kita udah jawab nih pertanyaan 1 dan 2. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga nih Pak Edi. Ya ini pertanyaannya, orang tua sebenarnya tahu nggak sih kalau mental kita itu capek, anaknya dijadiin pelampiasan emosi. Nah mungkin kayak gitu kali ya kalau dikalimatkan gitu. Silakan Pak. Oke. Ini curhat nih kayaknya. Pertanyaan yang bagus banget ya dari sahabat Ngopi Pahit ya. Iya, dalam banget ini kayaknya ya. Pertanyaan bagi saya juga ini kayak. Pak. Iya, sebagai orang tua betul. Saya kira itu pertanyaan sekaligus pernyataan yang jujur. Iya, jujur banget. Karena faktanya memang seringkali kita para orang tua itu kurang empatik terhadap anak-anak kita. Betul sekali Pak. Kita lupa bahwa mereka itu ada dalam proses fase perkembangan yang belum mencapai kita. Sehingga kadang-kadang bagi kita merasa itu bukan masalah, tapi bagi anak kita itu masalah. Oleh karena itu saya kira PR kita satu, orang tua harus memahami betul anak itu ada di level mana proses perkembangannya. Saya kira kan itu yang pertama dari para orang tua, sehingga kita mesti harus belajar memahami anak kita itu ada di level perkembangan mana dan bagaimana keadaan psikologisnya, termasuk kepribadiannya. Betul sekali. Karena misalnya anak-anak yang cenderung introvert itu kalau kita harapkan dia bisa menonjol itu agak susah, gitu ya. Sementara orang tua kan pengennya anaknya jadi star, muncul gitu ya. Harapan orang tua kalau tidak dikelola dengan hati-hati itu bisa menjadi beban dan masalah bagi anak. Nah, bagi anak bagaimana? Menurut saya kita perlu belajar untuk mengembangkan komunikasi yang terbuka. Anak harus belajar untuk mengutarakan apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, dan dialami kepada orang tua. Sehingga orang tua ini ngerti kayak apa sih sebenarnya anakku yang sebenarnya. Kadang-kadang kan orang tua, udah kamu setelah sekolah les, ini les itu. Kurang komplikasi. Itu sudah habis energi, sudah nggak punya tenaga lagi, tapi dipaksa. Sehingga saya kira kuncinya memang komunikasi. Dan bagi orang tua harus empati lah ya dengan situasi.
Mungkin itu ya saya kira. Iya, Turini. betul sekali Pak Edi. Karena ya kita pengennya anak kita perfect ya. Tapi kadang lupa kita orang tua juga nggak ada yang perfect loh ya. Jangan-jangan dulu juga begitu ya. Nah ini benar nih. Jadi terima kasih nih ke yang udah tanya ini ya. Betul. Jadi kita Isu yang sangat urgent. relevan ya, urgent banget. Nih kita nggak sebagai orang tua jangan cuma nuntut aja. Yes. Kita juga harus lihat itu kita kapasitas anaknya gimana, kemudian tahapan anak kita ini sampai mana sih usianya. Kalau usia remaja ya kita sesuaikan ya Dia sebagai seorang remaja. sebagai seorang remaja gitu. Jangan sampai nanti mereka lebih terbuka dengan orang luar nih daripada kita. Karena kita tahu remaja itu pada umumnya adalah fase storming, fase yang Kacau ya. fase yang tidak stabil. Nah, dalam konteks semacam itu sebenarnya mereka sendiri sedang bermasalah dengan dirinya sendiri. Dan ketika itu ditambahi dengan beban yang lain-lain, maka itu jadi lebih besar. Itulah sebabnya banyak remaja kemudian banyak masalah. Sementara orang tua enggak begitu peduli yang kayak gitu. Iya, Yang betul. penting targetmu ini dan Atau nggak ngerti juga ya kalau bisa jadi. mungkin pertimbangan remaja itu seperti itu gitu ya Pak ya. Mungkin ada anak yang mampu untuk mencapai apa yang kita harapkan. Betul. Tapi kan tidak semua bisa. Betul. Ya. Baik. Wah, ini luar biasa ya, banyak sekali nyenggol sana sini ini ya jadinya. Nyenggol nih ya, nyerempet. Ya. Kayak becak ya Pak ya. Oke. Jadi kita sudah jawab pertanyaan ketiga, kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang terakhir ya di bagian segmen penyebab gangguan kesehatan mental, yaitu apakah pribadi anak jika ditinggal pergi atau meninggal ya oleh sosok ayahnya itu juga mempengaruhi kesehatan mentalnya. Oke, ya. Ini kehilangan dia. Ketika anak ditinggal oleh orang tuanya, oleh orang yang dikasih, oleh siapa saja, apakah itu kemudian berpengaruh secara mental? Saya harus mengatakan pada umumnya iya. Jadi ada yang namanya sindrom pasca trauma ya. Itu adalah satu stres yang dialami oleh seseorang ketika mengalami situasi yang traumatik. Salah satunya adalah ketika orang itu meninggal oleh Orang yang paling saya. Bukan hanya orang ya, bahkan anjing, Binatang piaraan ya. pacar pun. Pacar ya. Sehingga dia umumnya mengalami yang namanya pengalaman duka cita, pengalaman kehilangan, pengalaman grief ya. Nah itu pada umumnya apabila tidak dikelola dan ditolong dengan baik akan sampai level depresi. Karena merasa kehilangan, merasa tidak bermakna, merasa tidak punya tujuan hidup lagi, merasa gak ada semangat lagi gitu ya. Karena apa yang selama ini memperhatikan dia, mengasihi dia, menolong dia, tiba-tiba tidak ada. Jadi ada keterputusan secara psikis. Dan itu bisa mempengaruhi seseorang mengalami masalah mental. Oleh karena itu kita mesti harus cermat orang-orang yang mengalami kehilangan ini. Apakah dia menunjukkan gejala atau tidak? Kita mesti harus proaktif untuk melakukan pendampingan sebenarnya. Sehingga ketika terjadi masalah psikologis, kita lebih cepat untuk karena misalnya yang paling terkenal itu Kubler-Ross ya, dia membuat satu siklus tentang duka cita. Awalnya akan ditandai dengan penolakan, enggak apa-apa, itu baik-baik saja. Dan fase berikutnya itu muncul permanen pada siapa saja, Pada Tuhan juga ya. masuk pada Tuhan. Lalu kemudian kan terjadi tawar menawar ya. Oke, aku mau begini kalau Tuhan Seperti ini gitu ya. Baru kemudian kan level berikutnya dan terjadi depresi. Mestinya fase ini bisa dipercepat sehingga orang bisa menghadapi recovery. Itu tugas kita sebenarnya para psikolog yang berdiri. Oke. Kita nggak tahu itu udah sampai level yang mana ini ya. Anak-anak ketika kehilangan ini berarti ya harus didampingi, cari tahu. Supaya kita tahu ya. Ya. Kadang-kadang merasa, ini baik-baik saja belum tentu. Belum tentu ya.
Ya, jangan-jangan itu mekanisme yang dia kembangkan supaya tidak nampak terjadi apa-apa. Iya. Tapi sebenarnya di dalam dirinya ada persoalan. Baik. Karena tiap anak-anak itu beda. Itu tadi kembali lagi ke coping juga ya, cara mengatasi juga. Nah, itu kata yang bagus itu, coping ya. Betul. Mungkin nanti kita bicarakan pada saat Episode kedua. iya kayaknya. Itu lebih dalam lagi kita ngomongin itu ya di episode kedua. Baik, Pak Edi sudah dijawab gitu ya pertanyaan terakhir di segmen keempat, yaitu tentang penyebab gangguan kesehatan mental. Nah, semoga ini yang bertanya bisa ini ya puas ya. Nah, nanti kalau belum puas boleh nih ya curhat ya. Kemarin ada yang curhat juga ini Petra Kediri. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Edi sudah jawab untuk segmen ini. Kita akan masuk lagi ke segmen yang terakhir, nanti adalah deteksi diri tentang kesehatan mental. Pengen tahu nggak? Pengen tahu katanya nih Pak. Kita ngopi dulu aja ya Pak ya sebelum menjawab. Silakan Pak. Makasih. Ngopi pahit. Kembali lagi di acara Ngopi Pahit, ngobrol pintar apa-apa yang hits. Nah, teman-teman ngopi yang baru join, kita hari ini sedang ngobrol tentang kesehatan mental. Nah, kita sudah masuk ke segmen yang paling terakhir, yaitu tentang cara deteksi diri kesehatan mental. Nah, Pak Edi, ternyata nih deteksi diri itu bisa dilakukan ya untuk kesehatan mental itu sendiri ya? Sangat bisa dan sebaiknya dilakukan. Sangat bisa. Oke, nah ini tolong dengar baik-baik ya. Silakan Pak Edi. Oke, jadi kita harus melihat kesehatan mental ini dan masalahnya itu secara positif. Dalam arti bahwa ketika ada sesuatu yang tidak seimbang dalam hidup kita, itu akan selalu ada gejala. Dan gejala ini mesti harus kita lihat sebagai alarm, sebagai warning. Termasuk masalah mental yang muncul. Ketika ada sesuatu yang muncul, maka kemudian itu harus kita lihat sebagai alarm yang harus kita respon. Nah, oleh karena itu sebenarnya sebelum alarm itu muncul, sebaiknya kita melakukan deteksi. Sehingga sebelum masalah mental itu muncul, maka sebaiknya kita melakukan deteksi. Apakah mental kita siap atau tidak. Nah, untuk melakukan deteksi mental ini bisa dilakukan ke orang yang profesional atau juga oleh diri sendiri. Malah menurut saya sebaiknya oleh diri sendiri. Lebih dulu ya. Iya, supaya kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah yang konstruktif, yang positif, yang bisa mencegahnya. Nah, menurut saya deteksi diri terhadap kesehatan mental itu ada dua hal yang bisa kita lakukan ya, Bu Rini. Yang pertama adalah deteksi terhadap indikasi-indikasi masalah mental yang muncul. Biasanya ditandai dengan munculnya beberapa tanda gitu ya. Kalau mental kita bermasalah gitu. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari aja. Ketika kita merasa nggak bahagia dengan hidup itu, maka itu masalah. Yang kedua, ketika kita nggak merasa tenang, kita nggak bisa tidur dengan nyenyak, nggak bisa makan dengan enak begitu ya, nggak bisa konsentrasi, dan nggak bisa bekerja dengan baik atau belajar dengan baik, mudah lelah, mudah capek, gitu. Mudah lupa. Gitu.
hal-hal yang terjadi yang itu tidak biasa dibanding sebelumnya, maka itu menjadi indikasi adanya masalah itu. Apalagi kalau kemudian masuk pada level munculnya kecemasan yang berlebihan, kehilangan semangat yang berlebihan, atau muncul pikiran-pikiran buruk. Nah, itu adalah indikasi-indikasi kita mengalami masalah secara mental. Kalau itu sudah muncul, ya sebaiknya kita segera melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan dari faktor munculnya gejala. Tapi sebenarnya yang paling baik itu adalah deteksi terhadap yang namanya tadi coping. Tadi Bu Riri sempat mengatakan coping. Coping itu ternyata menjadi jurus ampuh gitu ya, untuk mengatasi masalah mental. Coping itu adalah kecakapan kita di dalam handle stres yang kecil. Berarti perlu latihan juga ya Pak ya? Betul. Nah, coping ini kan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Apakah kita punya coping yang baik dalam kehidupan kita? Kalau kita punya coping yang baik, maka kemungkinan munculnya masalah mental bisa diminimalisir. Memang dalam beberapa kasus ketika ada masalah biologis atau hereditas itu biasanya tidak terlalu signifikan dalam beberapa kasus, karena itu betul-betul terjadi karena masalah otak sehingga itu perlu intervensi depan. Tapi dalam banyak kasus yang sifatnya non-organik tadi, coping itu menjadi sangat penting. Coping itu kan ada beberapa ya, yang tahu misalnya bagaimana kita membangun lingkungan rumah atau lingkungan kerja yang enak, kondusif dan nyaman. Itu jadi coping yang bersifat coping lingkungan. Karena kebanyakan kita bermasalah karena lingkungan ya. Yang kedua, olahraga. Olahraga yang bisa kita lakukan secara periodik itu akan bisa meningkatkan kekebalan stres kita. Dan rekreasi yang kita lakukan secara periodik itu juga bisa akan meningkatkan kekebalan stres. Cuman kalau terlalu sering juga nanti akan pusing lama-lama, duitnya habis. Itu menimbulkan masalah baru ya. Itu masalah baru. Kemudian sebenarnya coping yang lain itu adalah problem solving. Ketika seseorang menghadapi masalah, maka secepat mungkin dia harus atasi masalah itu. Segera ya. Dengan itu kan sebenarnya bisa beres. Gitu ya. Coping yang lain misalnya adalah pada pendekatan kognitif. Ketika seseorang membiasakan diri berpikir positif ketika menghadapi masalah, stres itu tidak terlalu besar dampaknya. Kemudian juga yang kita sebut sebagai coping behavior. Kita membiasakan perilaku-perilaku yang sehat di dalam kehidupan kita. Tidak merokok, tidak minum, cukup tidur. Itu kan behavior coping. Makan yang sehat itu akan membuat daya tahan kita bagus dalam stres. Dan yang lain yang diyakini itu adalah faktor spiritual atau faktor kerohanian. Seseorang yang dalam hidupnya memiliki kehidupan kerohanian yang sehat, dia tahu apa tujuan hidupnya, dia meyakini adalah yang bersama dia meyakini bahwa di balik masalah itu ada harapan, itu akan menimbulkan hope tadi ya. Sehingga itu akan bisa membantu dia di dalam mengatasi stres yang dihadapi. Sehingga usul saya deteksi itu mesti harus dua hal itu. Deteksi coping dan deteksi indikasi munculnya gangguan mental. Oke. Ada dua ya Pak ya. Nah, nampaknya kalau di Petra itu penting menolong anak-anak. Ayo deteksi gitu. Deteksi dini gitu. Dengan kuesioner aja 10 indikator itu sebenarnya. Lalu kemudian nanti dibuat scoring gitu, levelnya mana, yang levelnya serius baru yang ditangani, yang levelnya sedang dan ringan kita beri sporting aja, karena anak pasti juga punya kemampuan untuk itu. Baik, ya ini jadi ide baru lah ya, ide untuk Petra nantinya ya dalam mendampingi anak-anak di sekolah ya, untuk tahu mendampingi yang mana nih yang perlu pendampingan secara khusus gitu ya. Dengan banyak kesempatan saya ceramah, saya pelatihan gitu, kalau audiensnya itu remaja atau muda, saya pasti kasih itu deteksi dini dalam bentuk kuesioner sederhana untuk melihat saya di level mana sih sebenarnya kesehatan mental tuh gitu. Karena begini, saya mungkin ingin sampaikan bahwa secara statistik
orang yang benar-benar siap secara mental itu mungkin hanya 70% dari populasi. Oh gitu ya perbandingannya Pak. 70% itu pun bukan berarti dia siap 100% ya. Ya nggak sehat-sehat banget lah ya. Ya itu Ada yang gangguan terpakai. mentalnya. Iya. Masih Karena- bisa diatasi gitu ya. Karena orang yang siap betulan itu nggak pernah. Nggak ada. Jadi kalau tanya apakah sudah stres? Iya stres. Karena pekerjaan, karena macam-macam. Karena mikirin orang stres juga ya Pak. Kejenuhan pun besar. Betul. Yang kita sebut burnout ya. Iya benar. Tapi ketika itu tidak mengganggu kebahagiaan kita, tidak mengganggu kinerja kita, Siap. kita masih bisa tidur, bisa makan, enak, itu masih sehat. Masih bisa ngopi ya. Iya. Itu aman ya Pak. Tapi ketika itu sudah mulai mengganggu, nah itu baru kemudian perlu intervensi. Sehingga 30% ini pun dibagi dua sebenarnya. Oke. Yang 26% itu kategori gangguan sedang, dan yang berat itu sekitar 4%. Nah mungkin sebenarnya perlu perhatian kita yang besar itu ya sekitar 5% dari populasi. Kalau murid kita ada berapa itu 100 itu. Jadi kan tinggal dihitung aja. Iya, heeh. 30 orang yang perlu perhatian. Betul. Nah biasanya ini tiap kelas pasti ada satu lah. Ya. Ya paling banter satu lah ya yang ada biasa dikasih nama ini trouble tit ya itu. Ya. Nah itu yang Itu ada perlu di mana-mana didampingi. semua komunitas. Betul. Justru itu yang diingat-ingat terus Pak sampai nanti dia besar ya. Kembali lagi yang paling diingat itu yang satu orang itu ya. Sehingga sebenarnya menurut saya yang paling penting adalah menolong anak untuk mengembangkan coping. Itu yang penting. Itu yang satu. Dan harus ini urgent harus dilakukan ya. Ya. Supaya anak-anak kita Kita tahu ke depan persoalan bukan semakin mudah. Fasilitas semakin mudah, tapi tantangan dan pressure semakin makin besar. Betul. Betul sekali. Dan itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. ya. Oke. Baik Pak. Nah ini ada 4 pertanyaan nih Pak. Mungkin Ada pertanyaan. ada pertanyaan nih. Jadi nanti mungkin ada yang sudah dijawab. Ya udah kita skip aja ya. Nah yang pertama nih, kalau nangis di sekolah susah ditahan. Oke. Karena saya mentalnya udah nggak kuat. Ini curhat lagi nih. Ini berarti udah menangis ya? Iya kayaknya mudah Ada berapa pertanyaan yang udah menangis? ini yang 2 lagi. Saya diejek sedikit tiba-tiba nangis. Nah ini nangis lagi nih. Nah 2 nih, 2 aja sih Dua Pak. ya? Oke baik. Ya itu menarik ya soal udah menangis ya, gampang menangis ya. Dalam kehidupan sehari-hari kan kita ngomong cengeng gitu ya. Ya oh cengeng. Udah mewek gitu. Nah kita mesti harus lihat bahwa udah menangis itu bisa ditafsirkan beberapa kondisi. Yang pertama memang itu jadi habit dia sejak kecil. Ketika orang sejak kecil Melo ya. melo ya, sensitivitas tinggi, hal sedikit aja sudah buat dia nangis. Dan itu tidak harus selalu masalah. Bahagia juga bisa nangis. Saya itu punya bule ya, kalau ketemu saya itu mesti nangis. Itu kan bukan masalah, dia gampang terenyuh, gampang terharu ya Bang. biasanya karena habit ya, karena kebiasaan sejak kecil ya. Cuman yang perlu kita waspadai adalah ketika sudah menangis itu dikaitkan dengan masalah mental. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ketika orang mengalami stres tinggi akan terjadi sensitivitas secara emosional. Orang yang mengalami depresi itu juga mengalami sensitivitas secara emosional. Sehingga dengan sedikit hal itu jadi mudah menangis. Sehingga kita harus lihat apakah menangis itu kebiasaan dia yang sudah lama atau terjadi akhir-akhir ini. Kalau terjadi akhir-akhir ini, dipastikan itu mungkin ada problem kembali itu. Yang berikutnya adalah orang menangis karena misalnya stroke. Kalau ketemu orang stroke itu udah sekali menangis. Iya betul Pak. Itu karena apa? Sering kalau Fisiologis. ketemu ya psikologisnya ya. Fisiologisnya. Karena itu tadi ya organik ya. Betul sekali. Ya. Itu kira-kira ya. Sip. Udah bisa menjawab. Itu sudah menjawab sih Pak. Terus Jadi dilihat nangisnya sudah digali lagi ya. Saat ini beberapa waktu ini berarti harus digali lagi kenapa gitu ya penyebabnya. Baik ini masih ada 2 pertanyaan lagi Pak. Oke. Kita sambung lagi. Oke, Setelah siap. berikut. Ya Pak Edi terima kasih sudah dijawab tadi ya tentang berurai-urai ya tentang nangis ya udah terjawab. Nah kita sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada 2 pertanyaan tapi ini sama topiknya ya tentang bullying. Nih ya saya bacakan bagaimana kita harus menghadapi orang yang suka mengejek atau membuli. Terus
apa sih efek samping dari korban yang dibully itu sendiri gitu ya. Nah ini tentang bullying Pak yang seringkali dihadapi anak-anak kita nih saat ini. Ini silakan. Ini pertanyaan yang sangat penting menurut saya ya, karena ini bagian dari isu yang sangat penting pada anak-anak kita ya. Dan kita tahu begitu banyak korban dari bullying ini. Pada dasarnya kan bullying itu adalah satu perlakuan yang merendahkan orang gitu ya, persekusi gitu ya. Baik itu sifatnya psikis, psikologis atau mungkin menjauhkan dia dari komunitas gitu ya. Nah, sebenarnya bullying ini bisa berdampak buruk, bisa juga sebaliknya berdampak baik. Tapi sebagian besar berdampak. Maksud saya berdampak baik itu pada beberapa anak yang dia punya kemampuan bagus untuk fight gitu. Bullying itu malah membuat dia menjadi kuat. Benar, makin tough ya, makin tangguh ya. Tapi kan kita bukan itu pertimbangannya. Pertimbangannya adalah ketika bullying itu ternyata berdampak kurang baik terhadap perkembangan sebagian besar anak. Jangankan sebagian besar, satu orang pun tidak boleh. Oleh karena itu, satu pesan saya, bullying jangan dikembangkan dalam kehidupan kita. Karena itu akan merusak perkembangan kepribadian seseorang. Memang masyarakat kita cenderung terbiasa dengan guyon ya. Cuman mungkin kita harus hati-hati juga dalam hal itu, membiasakan hal yang baik. Guyon tanpa bullying kan juga bisa. Saya kira yang bisa kita lakukan ada dua. Satu, kita menciptakan satu komunitas yang tidak toleransi bullying. Sekolah no bullying, gitu ya. Keluarga no bullying, gereja no bullying, komunitas no bullying. Saya kira itu langkah yang paling efektif. Langkah kedua adalah menolong setiap pribadi punya citra diri yang positif, punya self-esteem yang positif, sehingga sekalipun dia dibullying, dia tahu dirinya berharga. Sehingga harga dirinya tidak tergantung apa yang dikatakan orang, tetapi apa yang dia yakini tentang dirinya. Nah ini kan bagian dari tugas membangun kepribadian anak ya. Oleh karena itu kita perlu harus menolong bahwa sekalipun mungkin kamu gemuk, kamu bernilai. Sekalipun kamu tidak terlalu cantik, kamu bernilai, itu ya. Masalah itu muncul kan karena dibandingkan. Farel kan ngomong ojo dibanding, no. Gitu. Saya kira itu yang terpenting. Ketika orang tidak dibandingkan, dia diajari untuk menghargai dirinya apa adanya, percaya diri, maka itu akan menjadi jurus yang ampuh untuk mengatasi bullying dari lingkungan. Siapa yang bisa menjamin tidak ada bullying? Tidak ada. Oleh karena itu cara pertama kita lakukan untuk meminimalkan, cara kedua membangun kepribadian, membangun self-esteem, membangun citra diri yang bagus, itu saya kira menjadi sangat perlu. Ya, jadi bukan menyalahkan kondisi atau lingkungan, tapi lebih ke gimana sih supaya anak-anak ini bisa menjadi tangguh gitu ya. Betul. Cara praktis kalau ada teman yang bullying ya hindari. Itu cara praktis ya. Praktisnya. Kalau berani ngomong, aku nggak suka kamu bullying. Dihadapi face to face ya. Tapi kan nggak semua anak bisa begitu. Betul. Ada yang nggak mau konflik gitu ya. Hindari saja. Ya. Baik Pak, sudah terjawab nih 2 pertanyaan. Mudah-mudahan ya. Ya ini sebenarnya bahasannya cukup luas, cuman kita kan saya tahu. Batas waktu ya. Kita terbatas. Ya saya berharap sih ada manfaatnya. Sangat bermanfaat Pak, pasti itu. Nah tadi yang bertanya semoga bisa puas ya. Nah nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lagi boleh ya. Silahkan lewat Instagram story atau DM langsung ke Petra Kediri. Nah Bapak, kita sudah masuk di penghujung acara kita hari ini. Jadi kita mau dengarkan dulu ya teman-teman ngopi closing statement dari Pak Edi. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih teman-teman ngopi. Ini acara yang luar biasa ya. Saya kira closing statement dari saya begini. Satu, kalian semua berhak hidup bahagia, berhak mengembangkan cita-cita dan karirmu, dan berhak untuk menjadi manusia yang berkontribusi baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu diperlukan satu kesehatan mental yang prima. Nah, itulah sebabnya maka kalian harus belajar untuk mengembangkan kemampuan mengatasi stres dengan baik. Karena stres akan selalu kita hadapi. Nah,
Yang kedua, itu diperlukan bagaimana bisa mendeteksi jika ada masalah dalam diri kita. Dan yang terakhir, kalau ada masalah, temukan orang yang tepat untuk menolong. Harus itu ya. Baik. Ya, terima kasih closing statement-nya Pak Edi. Jadi teman-teman ngopi jangan khawatir, sih ada harapan. Oke. Kalau misalnya mau saya juga boleh. Oh iya, Sharing oke, silakan. juga assessment. Saya ada nomor HP 081556485170. Boleh kapan saja. Oke. WhatsApp ya itu ya Pak ya. WhatsApp. Jadi teman-teman ngopi sudah terjawab. Ini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, lebih baik ke sumber yang terpercaya itu tadi ya, dengan Pak Edi, dengan nomor WA. Kalau saya pengen hubungi saya, yang lain juga boleh. Baik, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi sudah memberikan kita semua energi. Dia juga saya pengalamannya luar biasa buat kita semuanya. Dan semoga apa yang sudah kita terima hari ini dapat memberkati kita semuanya. Kami Petra Kediri mengucapkan terima kasih Pak Edi sudah menyempatkan diri hadir di podcast kami di Ngopi Pahit. Terima kasih juga. Oke. Nantikan acara Ngopi Pamit, ngobrol pintar apa-apa yang hits pada episode berikutnya. Saya Rini Setiawati, undur diri. Sampai jumpa.